Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai KKM. Jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan menilai. Jadi KKM adalah nilai batas rendah yang menunjukkan tingkat pencapaian kompetensi siswa. Nah, jika nilai KKM tersebut, jika nilai kita di bawah KKM, itu biasanya dinyatakan tidak tuntas. Dan sebaliknya juga begitu, jika nilai kita di atas KKM itu disebut nilainya tuntas. Nah, biasanya guru tuh mengadakan program yang namanya remedial untuk jika nilai siswa tersebut di bawah KKM. Selanjutnya adalah tujuan dari KKM. Yang pertama itu menjadi tolak ukur keberhasilan siswa. Yang kedua itu tujuannya tuh agar guru tuh lebih objektif dan transparan dalam menilai siswa tersebut. Yang ketiga tuh sebagai dasar dalam menentukan ketuntasan hasil belajar dan tindakan lanjut seperti remedial. Yang terakhir adalah meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah tersebut. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai komponen penentuan KKM. Yang pertama itu adalah kompleksitas, yaitu tingkat kesulitan kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Semakin sulit materi pelajaran, maka akan semakin rendah pula nilai KKM-nya, agar lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan siswa. Contohnya, ketika siswa diberi materi untuk menentukan unsur intrinsik dalam karya sastra, dianggap lebih sulit daripada dengan menyebutkan tokoh dalam suatu cerita. Jika materi sulit, guru bisa menetapkan KKM yang rendah. Namun, jika materi mudah, KKM bisa diberikan dengan tinggi. Untuk komponen yang kedua itu adalah daya dukung, yaitu kemampuan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran, yang meliputi sarana dan prasarana, kualitas guru, media belajar, serta lingkungan belajar siswa. Contohnya, sekolah yang mempunyai fasilitas lengkap seperti laboratorium, perpustakaan, proyektor, internet, dan yang lainnya, memiliki daya dukung tinggi, sehingga KKM bisa lebih tinggi. Namun, sekolah dengan fasilitas terbatas memiliki daya dukung yang rendah, sehingga KKM ditetapkan lebih rendah agar tetap adil. Untuk komponen yang ketiga itu adalah indeks sekolah atau kemampuan awal. Indeks sekolah adalah kemampuan rata-rata siswa saat awal mengikuti pembelajaran, yang biasanya diukur melalui nilai ujian sebelumnya, tes tertulis, atau observasi dari guru. Contohnya, jika mayoritas siswa memiliki kemampuan yang tinggi, maka KKM bisa dinaikkan. Namun, jika kemampuan siswa rata-rata rendah, maka nilai KKM bisa direndahkan. Selanjutnya yaitu cara menentukan KKM. Yang pertama, menentukan nilai maksimal setiap indikator dari masing-masing kompetensi dasar. Yang kedua, menetapkan nilai maksimal setiap kompetensi dasar berdasarkan rata-rata indikatornya. Yang ketiga, menentukan nilai maksimal mata pelajaran dengan rata-rata seluruh kompetensi dasarnya. Dan yang terakhir, menetapkan nilai hasil maksimal pada rapat Dewan Guru dan disahkan oleh Kepala Sekolah. 104, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rumus penentuan KKM. KKM dapat dihitung dengan rumus sederhana, yaitu KKM sama dengan kompleksitas ditambah daya dukung ditambah indeks siswa dibagi 3. Contohnya, kompleksitas 70, daya dukung 80, dan indeks siswa 75. Jadi, KKM sama dengan 70 ditambah 80 ditambah 75 dibagi 3. Jadi, hasilnya itu 75. Materi selanjutnya itu contoh penetapan KKM. Ada beberapa komponen. Komponen pertama itu kompleksitas, skornya 70 yang berarti materinya cukup sulit. Komponen kedua itu daya dukung, skornya 85 yang berarti fasilitas cukup baik. Yang ketiga itu komponen indeks siswa, skornya 80 yang berarti kemampuan rata-rata tinggi. Jadi KKM akhirnya itu 78, keterangannya itu tuntas. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Vika Denia Periska. Saya akan melanjutkan materi yaitu tindak lanjut hasil KKM. Tuntas berarti siswa dapat mengikuti materi berikutnya. Jikalau belum tuntas, siswa tersebut tidak dapat mengikuti atau harus melakukan remedial untuk pembelajaran ulang sampai mencapai tujuan ketuntasan. Selanjutnya, komponen penentuan KKM. Komponennya ada 4. Yang pertama itu menjadi acuan evaluasi hasil belajar siswa. Yang kedua itu ada membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran.
Yang ketiga ada meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mencapai standar ketuntasan. Dan yang terakhir ada menjamin keadilan dan objektivitas penilaian. Kesimpulan dari materi ini, kriteria ketuntasan maksimal atau yang biasa disebut dengan KKM merupakan batas nilai yang menunjukkan ketuntasan belajar siswa. Penetapan KKM ini harus dilakukan secara objektif, terstruktur, dan disepakati secara bersama. Dengan penerapan KKM yang tepat, guru dapat meningkatkan mutu pembelajaran serta membantu siswa mencapai kompetensi secara maksimal. Sekian materi dari saya dan sekian juga materi yang disampaikan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.